Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika tentang PTLSW. Materi ini adalah materi kelas 7 SMP. Silakan dibuka halaman 88 sampai 89 untuk nomor 16 sampai 35. Nomor 16, penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 5 dengan X adalah anggota dari himpunan yang isinya 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah. Berarti di sini kita memilih ya nilai X yang memenuhi pernyataan berikut di mana X-nya harus kurang dari sama dengan 5. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Betul. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Betul. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah. 8 juga salah. 10 juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah 2 dan 4, yaitu poin D. Nomor 17, penyelesaian dari X lebih besar dari 6 dengan X anggota dari himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Berarti kita list dulu anggotanya ya. Bilangan prima yang kurang dari 15 berarti 2, 3, kemudian 5, 7, 11, dan 13. Kalau di sini permintaannya adalah X lebih dari 6 yang berada di dalam anggota himpunan ini, berarti 7, 11, dan 13. Jawabannya adalah poin A. Nomor 18, untuk X peubah pada himpunan bilangan prima kurang dari 7, berarti kita tulis dulu ya anggota himpunannya. Bilangan prima kurang dari 7 berarti 2, 3, dan 5. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 1 lebih dari sama dengan 4 adalah, nah 1 ini kita pindah ke kanan ya, berarti X lebih besar sama dengan 4. 1 kalau kita pindah menjadi negatif 1, berarti X lebih besar sama dengan dari 3. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti 3 ini ikut ya. Nah, kita lihat di sini dari 3 bilangan prima ini berarti 3 ikut, kemudian 5 ikut. Karena apa? Lebih besar sama dengan 3. Berarti 3 ikut dan 5 ikut. Sedangkan 2 karena kurang dari 3 berarti tidak dimasukkan ya. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 19. Diketahui himpunan A, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 20. Berarti kita list dulu ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan terakhir 19. Ini adalah bilangan ganjil yang kurang dari 20. Kemudian yang ditanyakan nilai X anggota dari himpunan A yang lebih kecil. Ingat ya, yang lebih kecil dari 13. Berarti 13 nggak ikut, 15 nggak ikut, 17 tidak ikut, dan 19 tidak ikut. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berarti jawabannya adalah poin A. Nomor 20. Diketahui himpunan B yaitu faktor dari 12. Nah, kita list dulu ya di sini faktor dari 12. Itu berasal dari perkalian 1 kali 12, kemudian 2 dikalikan 6, kemudian 3 dikalikan 4. Berarti himpunan B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 6, kemudian 12. Nah, ini adalah anggota dari himpunan B. Nilai Y yang lebih dari 4, di mana Y itu kan anggota himpunan B ya. Kita cari yang lebih dari 4, berarti 6 dan 12. Jawabannya adalah poin C. Nomor 21, diketahui himpunan C yaitu X, di mana X ini adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu maksudnya adalah kelipatan 6. Jadi yang kita cari adalah kelipatan 6 yang kurang dari 30. Berarti 6 itu sendiri, kemudian 12, ditambah 6 lagi berarti 18, ditambah 6 lagi berarti 24. Nah, sampai 24 ya, karena di sini kurang dari 30. Kalau kita jumlahkan lagi dengan 6 berarti kan pas 30. Nah, ini nggak boleh ya, karena syaratnya di sini kurang dari 30. Nah, ini adalah himpunan C ya.
Anggotanya 6, 12, 18, dan 24. Nilai X yang kurang dari 10, berarti di antara 4 bilangan ini yang kurang dari 10 kita pilih ya. Ternyata cuma satu, yaitu 6 saja. Ini lebih dari 10, ini lebih dari 10, ini juga lebih dari 10. Berarti jawabannya adalah poin A. Nomor 22. Untuk X adalah peubah pada himpunan A, di mana himpunan A itu adalah faktor dari 40. Kita coba list satu persatu ya. 1 dikalikan 40, kemudian 2 dikalikan 20, kemudian 4 dikalikan 10, dan yang terakhir 5 dikalikan 8. Berarti anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 4, 5, kemudian 8, 10, 20, dan 40. Kemudian yang ditanyakan nilai X yang memenuhi X plus 1. X plus 1, di mana hasilnya nanti merupakan anggota dari himpunan bilangan genap. Nah, karena di sini X plus 1, di mana kalau kita ganti X-nya ditambah 1 nanti menjadi genap, berarti X ini haruslah bilangan ganjil. Nah, contoh misalkan dari himpunan A ini yang bilangan ganjil adalah 1 ya. 1 tambah 1 ya akan bernilai 2. Nah, 2 ini bilangan genap, berarti benar ya. Maka 1 akan kita pilih. Kemudian kita cari lagi bilangan ganjil, yaitu 5. Nah, 5 kalau ditambah 1 hasilnya 6, bilangan genap, berarti memenuhi ya. Berarti 5 kita pilih. Ada yang lain? Nah, ternyata tidak ada, berarti jawabannya adalah 1 dan 5 saja, yaitu poin D. Nomor 23, himpunan penyelesaian dari 2Y plus 1 kurang dari 9, di mana Y-nya adalah bilangan asli. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan, 1 ini kita pindah ke kanan ya. Berarti 2Y kurang dari 9. Positif 1 kalau kita pindah menjadi negatif 1. Berarti 2Y kurang dari 9 dikurangi 1 berarti 8. Y kurang dari 8 per 2. Karena kalau perkalian dipindah akan menjadi pembagian ya. Berarti Y kurang dari 4. Nah, bilangan asli yang kurang dari 4 itu berarti 1, 2, dan 3. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya D. 0 tidak termasuk karena dia bilangan cacah. Nomor 24, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, berarti caranya negatif 2 kita pindah ke sebelah kiri ya. Berarti jadinya positif nanti ya. 10 ditambah 2 kurang dari 3Y. 10 ditambah 2 hasilnya 12 kurang dari 3Y. 3 kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian ya. Berarti 12 dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kurang dari Y. Atau boleh dibalik ya. Y lebih dari 4. Jadi kalau belum terbiasa Y di sebelah kanan boleh ya ditukar. Asalkan tandanya juga ditukar ya menjadi lebih besar. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan keinginan soal bilangan asli yang lebih dari 4. Berarti startnya mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti jawabannya adalah poin A. Nomor 25, untuk X peubah pada himpunan A, maka himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, berarti di sini kita kumpulkan ya variabel X dengan variabel X. Berarti 2X. 3X kalau kita pindah menjadi negatif 3X. Kemudian kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, di sini 3 kita pindah ke kanan ya. Berkumpul dengan negatif 2. Nah, di sini berarti berubah menjadi negatif 3. 2X dikurangi 3X berarti negatif X kurang dari sama dengan negatif 2 dikurangi 3 berarti negatif 5. Jika Anda belum terbiasa, variabel X-nya memuat koefisien yang tandanya negatif, maka di sini bisa dikalikan dengan negatif 1 ya. Semuanya ya, negatif X dikali negatif 1 berarti jadinya X. Jangan lupa tandanya ini akan berubah kalau dikalikan dengan negatif 1 ya. Lawannya berarti lebih dari atau sama dengan. Negatif 5 juga kita kalikan negatif 1, hasilnya adalah 5. Nah, di sini kita lihat ya. Berarti X lebih besar sama dengan 5. Nah, berarti 5 ikut ya. Kita pilih. Di anggota himpunan A ini berarti mulai dari 5 ya. Kita pilih. Kemudian lebih besar. Berarti 8.
kemudian 13, dan 21. Berarti jawabannya adalah poin D. Nomor 26, pertidaksamaan di bawah ini yang ekuivalen dengan X tambah 3 lebih dari 1. Berarti 3 ini kita pindah ke kanan ya. X lebih dari 1. Positif 3 kita pindah menjadi negatif 3. Berarti X lebih dari 1 dikurangi 3 negatif 2. Berarti jawabannya A. Nomor 27. 7 kurang dari sama dengan X ditambah 15. 15 kita pindah ke kiri ya, menjadi pengurangan, berarti 7 dikurangi 15 kurang dari sama dengan X. 7 dikurangi 15 berarti negatif 8 kurang dari sama dengan X. Jika Anda tidak terbiasa membaca seperti ini, boleh dibalik ya. Atau X, nah kalau ditukar tempat maka tandanya juga kebalik ya, menjadi lebih dari sama dengan negatif 8. Nah ini jawabannya ya, berarti jawabannya adalah poin C. Lanjut nomor 28. 3 dikurangi X lebih dari X dikurangi 5. Nah X yang di sini kita pindah ya, berarti negatif X dikurangi dengan X lebih dari negatif 5. Kemudian 3 kita pindah ke kanan ya, berarti menjadi negatif 3. Negatif X dikurangi X berarti negatif 2X. Lebih dari negatif 5 dikurangi 3 negatif 8. Nah kalau Anda belum terbiasa, variabel X memuat koefisien yang tandanya negatif, berarti Anda boleh kalikan dengan negatif 1. Negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti jadinya positif 2X. Jangan lupa tandanya akan berubah menjadi lawannya ya, yaitu kurang dari. Kemudian negatif 8 dikalikan negatif 1 berarti positif 8. X kurang dari 8 dibagi 2. Nah berarti X kurang dari 4. Jawabannya adalah poin B. Nomor 29. Pertidaksamaan di bawah ini yang tidak ekuivalen dengan X lebih dari 3 adalah, berarti kita cek poin A ya. X ditambah 1 lebih dari 4. Nah 1 kita pindah ya nanti ya. X lebih dari 4. 1 kalau kita pindah menjadi negatif 1 berarti X lebih dari 3. Nah ini sesuai ya. Berarti bukan A yang kita cari. Kemudian poin B. X kurang 2 lebih dari 1. X lebih dari 1. Nah, negatif 2 kalau kita pindah menjadi positif 2, berarti X lebih dari 3. Nah, ini juga sama ya. Sesuai dengan permintaan soal, berarti bukan B yang kita cari. Karena kita cari yang tidak atau cari yang beda ya. Poin C. 2X lebih dari 6. X lebih dari 6. Karena ini perkalian, kalau kita pindah menjadi pembagian ya. Berarti X lebih dari 6/2, yaitu 3. Nah, C juga benar ya, berarti bukan C yang kita cari. Nah, karena tidak ada jawaban yang lain, berarti jawabannya adalah D, yang tidak ekuivalen. Kalau ingin dibuktikan boleh ya di sini. Ini kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa? Karena di sini variabel X memuat koefisien bilangan yang tandanya negatif. Nah, dikalikan dengan negatif 1 ya. Negatif 2X dikalikan negatif 1 berarti jadinya 2X. Nah jangan lupa tandanya akan berubah menjadi kurang dari. Negatif 6 kalau dikalikan negatif 1 berarti positif 6. Berarti X kurang dari 6 dibagi 2. X akan menghasilkan kurang dari 3. Nah ini tidak sama ya, karena yang diminta lebih dari 3. Nomor 30. Diketahui pertidaksamaan sebagai berikut. Ada poin 1, 2, dan 3. Pertidaksamaan yang saling ekuivalen. Kita lihat ya pernyataan pertama di sini. X ditambah 4 kurang dari 6 dikurangi X. Nah negatif X kalau kita pindah ke kiri berkumpul dengan X ya. Berarti X ditambah dengan X kurang dari 6. 4 kita pindah ke kanan ya. Berarti menjadi negatif 4. X ditambah X berarti jadinya 2X kurang dari 6 dikurangi 4 berarti 2. X kurang dari 2 dibagi 2 ya. Berarti X kurang dari 1. Ini untuk poin yang pertama. Kemudian kita lihat poin yang kedua. Nah di sini 3 boleh kita pindah ke kanan ya, berkumpul dengan negatif 7. Berarti yang sebelah kiri tinggal negatif 2X.
kemudian lebih dari negatif 7. 3 kalau kita pindah menjadi negatif 3. Nah, ini negatif 7 ya. Negatif 2x lebih dari negatif 7 dikurangi 3 berarti negatif 10. Berarti kita kali dengan negatif 1 ya. Nah, negatif 2x kali negatif 1 berarti jadinya 2x. Nah, tandanya akan berubah menjadi lawannya ya. Kurang dari negatif 10 kali negatif 1 berarti positif 10. Berarti x kurang dari 10 dibagi 2. Berarti x kurang dari 5. Ini adalah pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, 2 tinggal kita pindah ke kanan ya. Berarti jadinya x kurang dari 7 dikurangi 2. Berarti x kurang dari 5. Ternyata pernyataan ketiga ini sama persis dengan pernyataan yang kedua. Berarti jawabannya yang sama adalah 2 dan 3, yaitu poin C. Sedangkan pernyataan pertama tidak sama dengan yang lainnya. Nomor 31. 1 kita pindah ke kanan ya, berarti jadinya 2y kurang dari 7. 1 kalau kita pindah menjadi negatif 1, berarti 2y kurang dari 7 dikurangi 1, 6 ya. Berarti y kurang dari 6 dibagi 2, berarti y kurang dari 3. Nah, kita lihat di sini, y adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli yang kurang dari 3 itu adalah 1 dan 2. Berarti jawabannya D. Nomor 32. Nah, ini 3 kita pindah ke kanan ya. Nah, ini adalah untuk nomor 32. Berarti yang sebelah kiri tinggal negatif M lebih dari sama dengan 1. 3 kalau kita pindah menjadi negatif 3. Berarti negatif M lebih besar sama dengan 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Nah, karena di sini variabel M koefisiennya negatif berarti kita kalikan dengan negatif 1 ya. Nah, negatif M dikalikan dengan negatif 1 berarti positif M. Jangan lupa tandanya berubah ya. Nah, kalau dikalikan dengan negatif 1 tandanya berubah lawannya. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah positif 2. Berarti jawabannya ini ya, yaitu poin A. Lanjut nomor 33. Nah, 2 kita masukkan ke dalam kurung ya dengan cara dikali. Berarti jadinya 2 kali P berarti 2P dikurangi 2 kali 1 berarti 2 ditambah 3 lebih besar sama dengan 3P dikurangi 7. Nah, di sini kita rapikan dulu ya, 2P negatif 2 ditambah 3 berarti positif 1. Yang sebelah kanan tetap ya, 3P dikurangi 7. Nah, yang sama-sama punya P kita kumpulkan ke sebelah kiri ya. Berarti 3P ini kita pindah. 2P dikurangi 3P lebih besar sama dengan negatif 7. 1 juga kita pindah ke kanan menjadi negatif 1. 2P dikurangi 3P berarti negatif P lebih dari sama dengan negatif 7 dikurangi 1 berarti negatif 8. Karena di sini variabel P-nya memuat koefisien yang tandanya negatif, berarti kita kalikan dengan negatif 1. Negatif P dikalikan negatif 1 berarti jadi positif P. Tandanya jangan lupa ya. Kalau dikalikan negatif 1 berubah menjadi lawannya ya. Negatif 8 dikali negatif 1 berarti positif 8. Berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 34. 2 ini kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 2 kali 2x berarti jadinya 4x dikurangi 2 kali 5 berarti 10. Jangan lupa di sini tandanya pengurangan ya. Berarti negatif 3 kita masukkan ke dalam kurung. Negatif 3 kali x berarti negatif 3x. Negatif 3 dikalikan negatif 1 berarti positif 3 lebih dari sama dengan 3x dikurang 13. 4x dikurangi 3x jadinya 1x. Negatif 10 ditambah 3 berarti negatif 7 lebih dari sama dengan dari 3x dikurang 13. Nah, 3x kita pindah ke kiri ya. X dikurangi 3x lebih dari sama dengan negatif 13. Negatif 7 kalau kita pindah menjadi positif 7. X dikurangi 3x negatif 2x lebih dari sama dengan negatif 13 ditambah 7 berarti negatif 6. Karena di sini variabel x memuat tanda negatif pada koefisiennya, berarti kita kalikan dengan negatif 1 ya. Negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti positif 2x. Tandanya kalau dikalikan negatif 1 itu akan berubah menjadi lawannya ya.
kebalikannya. Berarti di sini negatif 6 dikalikan negatif 1 hasilnya positif 6. Berarti X kurang dari sama dengan 6. 2 kalau kita pindah menjadi pembagian ya. X kurang dari sama dengan 6 dibagi 2 berarti hasilnya 3. Kita lihat di sini ya. X kurang dari sama dengan 3. Karena di sini ada tanda sama dengannya berarti 3 diikutkan ya. Berarti 3 masuk. Kemudian 2 juga masuk. Kemudian 1 juga masuk. Dan 0 juga masuk. Berarti jawabannya poin A. Nomor 35. A adalah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Berarti kita selesaikan dulu ya. X kita pindah ke kiri ya. 3X. Nah, X kalau kita pindah menjadi negatif X kurang dari 9. Negatif 1 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif 1. 3X dikurangi X jadinya 2X kurang dari 9 ditambah 1 berarti 10. X kurang dari 10. 2 kalau kita pindah menjadi pembagian ya. Berarti dibagi 2. Berarti X kurang dari 5. Nah ini adalah untuk A-nya ya. Nah kemudian yang B. 13 kita pindah ke kanan ya. Berkumpul dengan 7. Berarti jadinya negatif 2X lebih dari 7. Kemudian 13 kalau kita pindah menjadi negatif 13. Negatif 2X lebih dari 7 dikurangi 13 negatif 6. Nah karena di sini variabel X yang memuat tanda negatif pada koefisiennya, berarti kita kalikan dengan negatif 1 ya. Negatif 2X dikalikan negatif 1 hasilnya positif 2X. Tandanya akan kebalik ya, menjadi kurang dari. Negatif 6 dikali negatif 1 berarti jadinya positif 6. Berarti X kurang dari 6 dibagi 2. Nah, berarti X kurang dari 3. Jika X adalah bilangan asli, maka nilai terbesar dari A tambah B adalah, berarti kita cari dulu untuk poin. Ini kan A, ini B ya. Dimana X-nya adalah bilangan asli yang kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang B ya, di sini. Ini untuk yang A ya. Kemudian yang B, bilangan asli kurang dari 3, yaitu berarti 1 dan 2 saja. Kemudian yang ditanyakan nilai terbesar jika A ditambah B. Berarti kita ambil yang terbesar pada A, dan kita ambil yang terbesar pada B ya. Sehingga A ditambah B sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya 6. Jawabannya A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan nomor 16 sampai 35. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika merasakan ada manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.